Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budunallaha mukhlisina lahuddina hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama Allah yang lurus. Innamal a'malu binniyati walikullim rim'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya dan akan dibalasi dengan niatnya itu. Ikhlas secara bahasa berasal dari kata khalasa yang memiliki arti mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Ikhlas dalam bentuk masdarnya berarti yang tulus, yang jujur, yang murni, yang bersih, dan yang jernih. Ikhlas secara istilah adalah menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Ikhlas juga berarti membersihkan perbuatan dari mencari pandangan atau penilaian manusia. Ikhlas juga berarti membersihkan amalan dari setiap noda, riya, sum'ah, dan ujub. Kaum muslimin, ikhlas dalam bentuk asli tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Namun term ikhlas yang berakar dari kata khalasa dan bermacam-macam variasinya secara menyeluruh ditemukan sebanyak 31 kali dalam 30 ayat dalam jumlah bentuk yang berbeda. Terdapat 14 bentuk dan tersebar dalam 17 surat. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidim wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Kaum muslimin, di dalam puasa ini kita dituntut untuk atau dilatih untuk ikhlas. Dan inilah yang akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana ikhlas itu dalam kita beribadah dan beramal. Kaum muslimin, setiap amal perbuatan manusia dapat digolongkan ke dalam perbuatan baik yang bernilai ibadah dan diberi pahala, dan perbuatan baik yang tidak berpahala, serta perbuatan buruk, perbuatan tidak baik, atau perbuatan ingkar yang bernilai dosa. Perbuatan baik yang bernilai ibadah
dan berpahala adalah perbuatan baik yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ajaran Allah dan dilakukan dalam rangka ketaatan kepatuhan kepada Allah serta diniatkan dengan ikhlas. Sebagai contoh kaum muslimin, kita bekerja mencari nafkah melalui berbagai profesi dan jenis pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku di mana kita bekerja. Tetapi bila tidak diniatkan dengan ikhlas, itu adalah perbuatan baik, tetapi tidak mendapatkan pahala di akhirat nanti. Yang kita dapatkan hanya gaji atau materi dari yang kita kerjakan, bukan materi dan pahala sekaligus. Contoh lain adalah kita sedang berpuasa saat ini dengan niat untuk sehat secara fisik, untuk langsing, untuk terhindar dari corona, itu semuanya adalah baik, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah karena kita tidak ikhlas dalam berpuasa. Sebab itu amalan dan semua ibadah yang kita lakukan itu tergantung dengan niat yang kita niatkan. Karena itu Nabi bersabda, innama a'malu bin niyati walikullim ri'im ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung niatnya dan mendapatkan dari apa yang diniatkan itu. Kaum muslimin, Imam Al-Ghazali memberikan batasan tentang amal yang disebut baik, yaitu amalan yang sesuai dengan agama Allah, berpahala dan mengantarkan kita ke surga nantinya. Jadi jangan kaum muslimin optimis dan GR duluan kalau sudah salat sekian tahun, sudah puasa sekian lama, sudah haji umrah berkali-kali, zakat, infak, sedekah nggak pernah lupa, tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, melainkan karena pamer, berharap pujian dan disanjung manusia atau tujuan-tujuan terselubung lainnya, itu semua tidak berpahala dan tidak akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian penting dan prinsipnya ikhlas dalam kita beribadah dan beramal. Karena itu selalulah waspada dengan amalan yang tidak mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mari kita renungkan intisari hadis di bawah ini agar kita tidak terjebak dengan tidak beramal karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari akhirat nanti adalah orang yang mati syahid. Kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya waktu di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Dan memang demikian yang telah dikatakan orang kepada dirimu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke neraka. Summa na'udzubillah. Berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran.
kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan waktu dia di dunia, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena Allah. Allah berkata, engkau bohong dan dusta. Engkau menuntut ilmu dan mengajarkannya agar dikatakan seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari. Memang begitulah yang dikatakan orang terhadap dirimu. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dengan muka tertelungkup dan melemparkannya ke neraka. Kelompok terakhir adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Maka ia pun mengenalnya. Allah berkata kepadanya, apakah yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan zakat, infak, sedekah pada jalan yang engkau cintai. Melainkan aku pasti melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian Allah memanggil malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke neraka seperti temannya terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Baihaqi dengan derajat hadis sahih. Kaum muslimin, di mata manusia ketiga kelompok ini mungkin ada dan boleh jadi mungkin ada di antara kita di dalamnya. Kita dipandang oleh manusia merupakan orang-orang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun Allah yang mengetahui segala isi hati hambanya, ketiganya karena tidak ikhlas dalam beramal, melahirkan agar diakui dan dipuji oleh manusia, mereka pun berakhir dengan kecewa di neraka. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok ini. Kaum muslimin, ketika kita sedang berpuasa, tidak ada seorang pun yang tahu dan melihat kita ketika kita melakukan puasa. Karena memang ibadah puasa secara lahir tidak ada yang mengetahui dan melihat kita. Ibadah zakat, salat, puasa, infak, sedekah, haji umpamanya kita diketahui oleh orang lain. Tetapi ibadah saum tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan diri kita. Karena itu melalui ibadah puasa ini Allah hendak mendidik kita, mengajari kita, melatih kita untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah. Karena itu mari kita teguhkan ikhlas kita dalam berpuasa ini. Mari melalui puasa ini kita berlatih untuk meningkatkan keikhlasan dalam beramal agar nanti di akhirat kita tidak kecewa dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan yang mungkin menurut kita sudah baik dan berpahala, tapi justru mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
kenapa manusia tidak ikhlas dan bagaimana kita melatih atau cara untuk menggapai ikhlas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.